Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatihi lima ughliq bil khatimi liman sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jadi ini masih tentang feedback. Mungkin tentang mau feedback tapi belum kontraksi. Gimana? Satu, mau feedback tapi posisi bayi melintang. Gimana? Dua, mau feedback tapi udah lewat HPL. Gimana nih? Ragu kan pastinya, cemas, bingung, sempat putus asa mungkin karena kendala-kendala internal maupun eksternal. Misalnya eksternal mungkin support system yang tidak begitu bagus. 4. Jadi kita akan bahas insyaallah tentang posisi melintang, udah lewat HPL, belum kontraksi, sama tentang insyaallah support system. Yang pertama, tapi dijawab singkat ya karena dijadikan di satu video, gak bisa panjang-panjang kecuali kita buat per satu judul satu video. Ini sekilas infonya. Ketika kita mau feedback tapi belum kontraksi, maka yang dilakukan tuh banyak sebenarnya yang bisa usaha dilakukan. Saking banyaknya nggak bisa, makanya ini dalam satu video semuanya saya rangkum maksimal. Ini sekilas info, judulnya tetap sekilas info. Nah, karena juga sambil sebentar lagi jam siang, jam anak-anak tidur. Pertama, minum air minyak, air apa tuh namanya, kayu manis, rebusan kayu manis. Boleh kayunya, boleh bubuknya, boleh celupannya. Kalau di Mesir ada celupannya kayak teh celup itu. Jadi lebih mudah itu. Saya kemarin sempet waktu Fatima alhamdulillah ngerebus 2 kali apa 3 kali ya, 2 kali kayaknya. Alhamdulillah keluar flek, tanda. Besoknya apa 2 hari setelahnya lahiran. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi pastinya nggak begitu aja semudah kita ngomong gitu, enggak. Cuma kan ada proses yang lain, kayak misalnya jalan pagi, naik turun tangganya saya pilih yang sholat subuh di masjid sekalian latih pernafasan. Kemudian sholat subuh di masjid itu untuk lisayidatnya perempuannya itu di atas, jadi kan lumayan naik tangga juga kan. Kadang bawa futia, kadang enggak, sekali kok nggak salah bawa futia. Udah kadang sholat maghribnya atau isanya gitu, tapi lebih seringnya subuhnya. Kemudian dan hal-hal lain untuk memicu kontraksi, termasuk kiwi, buah kiwi itu saya coba juga makan, termasuk kurma itu yang paling utama untuk memicu kontraksi. Tapi nggak bisa mengandalkan kurma aja, juga naik turun tangga, jalan yang lumayan, tapi dicicil, nggak langsung hari ini 9 kilo sekian jam, yang dari usia 6-7 bulan gitu. Termasuk minum zaitun, minyak kelapa, yoga supaya masuk ke panggul, karena kalau masuk ke panggul insya Allah dia kontraksi. Tapi kalau posisi melintang atau sungsang atau apa, dia insya Allah kalaupun kontraksi dia sulit lahiran normal. Nah, kita persingkat walaupun masih banyak yang bisa dilakukan untuk memicu kontraksi. Kita persingkat, kita ke tentang melintang. Kalau posisi bayi melintang, kan itu yang saya alami waktu Khadijah. Dia di awal-awal bulan ke-8, 7 itu masih aman, dia posisinya udah di bawah alhamdulillah. Tapi pas malah mendekati HPL bulan ke-9 itu diperiksa dia posisinya melintang. Wajar karena saya sempat naik motor, kemudian saya sempat dibonceng naik motor, saya sempat susah mandiin anak-anak itu, saya gini-gini susah menjelaskannya. Pokoknya posisinya saya tidak maksimal, tidak yang seharusnya ibu hamil. Ibu hamil kan harus ada posisinya kalau mau jongkok atau ngambil sesuatu di bawah kan juga nggak bisa nunduk gitu, tapi
saya tahu tapi saya nggak bisa lakukan, jadi saya nunduk. Yang seharusnya kan nggak boleh nunduk, tapi posisi tetap tegak dan ngambil gitu, tetap tegak gini dan ngambil agar posisi bayinya itu nggak berantakan. Tapi ketika hamil Khadijah saya tuh nggak bisa mengatur diri untuk posisinya itu tegak mengambil sesuatu atau jongkok, karena terkendala anak-anak, ngasuh anak-anak masih bisa ngatur posisi itu tetap jongkok ketika mau ngambil sesuatu. Ketika dokter mengatakan posisi melintang dan HPL, nah posisi melintang dan lewat HPL waktu Khadijah, menyatakan kepada dokter, dokter menyatakan, mungkin nanti saya akan, kalau masih ada videonya di HP ini, saya akan masukkan pernyataan dokter bahwa dokternya tidak berani, tidak sanggup rumah sakit ini untuk feedback, untuk melakukan feedback dalam keadaan bla 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 dengan kondisi bla 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 karena situasi di rumah sakit bla bla bla. Nanti saya ceritakan kalau masih belum saya. Ketika dokter menyatakan itu, lalu saya nyatakan, oke dok, itu kan pernyataan dari dokter, saya boleh nggak curhat, menyatakan isi hati dan pikiran saya bilang. Oh ya silakan. Ya saya bilang karena dokternya bilang silakan ditanyakan kepada keluarga, kepada suami. Lalu saya bilang insya Allah dok tetap ingin berusaha feedback dan saya mohon banget untuk bantuannya, dan saya berusaha untuk memperbaiki posisi janin, mempersiapkan diri untuk lahiran normal tetap walaupun seperti ini. Tetapi jika memang kondisinya tidak memungkinkan, insya Allah saya siap untuk tidak feedback alias sesar, tapi saya tetap berusaha untuk bisa lahiran normal. Dan kalau ternyata saya bisa, saya mohon bantuannya ya dok, nggak apa-apa dok gitu. Terus dokternya bilang, oh iya nggak apa-apa, kata dokternya, kalau memang normal saya kasih kamu waktu sampai tanggal sekian, 2 hari kalau nggak salah, 2 hari apa 1 hari dikasih waktu, saya lupa, tapi saya ingatnya kayaknya 2 hari. Kembali lagi tanggal sekian. Ketika saya balik ke rumah, itu saya galau segalau-galaunya, kan kita kembali lagi ngomong mudah, praktek itu nggak semudah omongan. Saya tuh galau, ditambah saya kan anak-anak kan otomatis saya harus melakukan sesuatu untuk gimana sih adik Khadijah ini posisinya kembali ke normal, ke posisi lahir, jalan lahir, sedangkan itu kan harus usaha sesuatu gitu. Saya cari, sedangkan ada anak-anak yang harus saya urus, walaupun ada saudara-saudara yang ada di rumah yang membantu, tapi kan beda ya. Saya juga tetap harus andil, tidak bisa 100% kepada saudara-saudara gitu. Akhirnya saya bingung apakah saya mampu. Saya udah pasrah juga kalau saya harus sesar, tapi kepasrahan yang kalau saya sudah berusaha maksimal, saya cari opsi-opsi, suami pun membantu cari opsi-opsi, tapi saya tidak nyatakan kepada keluarga kalau saya melintang posisi bayi dan saya dianjurkan sesar sama dokter. Saya tidak nyatakan, itu lain lagi judulnya nanti. Hari itu Sabtu kalau nggak salah, ya Sabtu hari itu saya kontrol jadwal Sabtu, besoknya hari Minggu jadwal untuk arisan keluarga di rumah kakak saya nggak ikut, walaupun makci atau adik ibu saya alasannya mau fokus kontraksi, mengejar kontraksi. Terus tante saya bilang, justru kalau mau ngejar kontraksi kita dirame-rame, itu malah siapa tahu jadi kontraksi. Memang benar, dalam hati saya memang benar, karena saudara teman saya pun ada yang habis datang ke akikah anak saya, dia kontraksi malam itu, besoknya dan lahiran. Tapi kan dalam hati saya, ini saya bukan sekedar mengejar kontraksi, tapi mengembalikan posisi dari melintang ke posisi jalan lahir, yang itu tidak bisa saya curhatkan untuk stay home. Padahal itu kan kumpul-kumpul keluarga itu asik, seru, ada makanan. Kita hamil kan pengennya makan-makan, apalagi tuh hamil di akhir bulan. Terus saya coba menahan diri, bertekad, insya Allah jangan tergoda makanan. Tergoda makanan, dan jangan tergoda kumpul-kumpul yang itu pasti seru, keluarga kan pasti ketawa-ketawa, pasti senang ketemu orang banyak kan. Saya tahan tuh kan, tapi saya titip anak-anak Fatimah sama Futia dibawa, saya fokus di rumah sendiri. Itu yang saya lakukan adalah
Kan saya cari referensi tuh, salah satunya saya lakukan meletakkan minyak kayu putih di bagian bawah karena itu katanya ada pengaruhnya, tapi saya nggak bisa sertakan karena udah saya hapus datanya. Kemudian yang kedua saya yoganya paling maksimal itu kayaknya saya nggak bisa ikuti karena saya nggak punya tikarnya. Tikar nggak tahu namanya apa ya, maaf ya, saya nggak modern banget. Tikar untuk yoga itu apalah namanya, saya lagi lupa. Nah, jadi saya nggak punya tikar itu, belum beli. Sedangkan saya lakukan di atas sajadah apa di mana gitu, intinya saya tidak maksimal. Tapi ini jadi saya pakai yang tikar biasa sama pakai balon bola yang untuk duduk itu. Jadi saya melakukan itu dan memang rasanya sakit karena terasa dia terkadang sakit kontraksi, dan itu saya ini, dan memang kan enak duduk di atas itu. Waktu Fatima juga saya sering duduk di balon itu untuk memicu kontraksi. Itu salah satu alat untuk memicu kontraksi atau memasukkan adik bayi ke jalan lahir. Saya duduk di situ dengan melakukan gerakan-gerakan yang bisa dicari di video-video yang banyak tuh di YouTube. Kemudian juga saya melakukan gerakan-gerakan seperti sujud, memperbanyak sujud udah pasti, alhamdulillah insyaallah, dan melakukan gerakan sejenis sujud. Tapi bukan sujud, kalau sujud kan kayak dalam sholat atau di luar sholat, tapi gerakan mirip sujud. Tapi ada juga gerakannya seperti sujud tapi bukan sujud. Oke, itu yang saya lakukan. Sedangkan sambil saya juga tetap mencari referensi dari YouTube tentang mengembalikan posisi dari melintang ke lahir normal. Sampai saya searching dan nonton itu udah berapa, 5-10 itu itu mereka mengembalikannya itu seminggu 2 minggu. Halo, saya hanya punya waktu 2 hari, sehari mungkin saya pakai bola itu, sehari mungkin ya 2 hari itu saya deg-degan. Saya antara pasrah, cemas, yakin, semua bercampur. Ya, besoknya pun begitu, saya lakukan yang sama, 2 alat itu ya. Nah, untuk mendapatkan feedback, kita sangat perlu support system. Support system itu kan bisa dari suami, dari keluarga, ibu, ayah, kakak, adik, saudara sepupu, semuanya ya. Sampai dokter dan bidan, semua itu kita harus support system itu. Tapi yang mendukung kita, mau membantu kita untuk feedback atau untuk normal. Tapi pada kenyataannya ada orang yang dengan mudah mendapatkan rezeki itu, ada yang tidak. Saya termasuk yang tidak, karena posisinya mereka nggak bisa normal, ya sesar aja gitu, singkat ya. Sedangkan saya nggak sesingkat itu mikirnya. Saya pengen normal, ya Allah, saya pengen normal, bukan keras kepala, tapi meminta kepada yang maha pengasih penyayang, maha mengabulkan gitu, bertekad lah gitu. Tapi kalau orang lain mungkin ngeliatnya keras kepala atau ini atau itu ya. Kalau saya mikirnya, ini hak anak saya, ini hak tubuh saya untuk melahirkan normal. Untuk mengatasi support system yang tidak saya dapatkan, tapi saya dapatkan dari suami, alhamdulillah. Tetapi suami jauh, jadi tidak bisa membantu saya banyak. Karena kan ketika lahiran nanti otomatis saya nggak sama suami, kan sama ibu ayah, sama support system yang di sini. Tapi kan yang di sini ibu kan pikirannya sikat, kalau nggak bisa normal udah sesar. Makanya saya tidak mengatakan hambatan tentang saya posisi melintang, karena takut dibilang ya udah sesar aja, karena tentu ibu saya takut saya kenapa nyawanya kalau masih dipaksakan sesar, padahal masih dipaksakan normal. Padahal saya bukan mau memaksakan diri, tapi saya mau berusaha terus maksimal. Terakhir 2 hari terakhir itu saya udah lewat HPL, saya berusaha maksimal sampai mengorbankan. Kemudian seperti itu, jadi saya rahasiakan, tidak ada yang tahu kecuali suami saya. Sampai saya sukses, baru ya seperti ini saya buat video. Feedback tapi lewat HPL, gimana ya? Makanya itu ada
saya anjurkan untuk beli buku Bidan Yesi yang anti takut hamil dan melahirkan. Di situ saya dapat ilmu informasi tentang, saya lupa angkanya ya, yang jelas itu ada 3 angka untuk mengetahui waktu kontraksi mendekati lahiran. Jadi kita tidak terlalu cepat datang ke rumah sakit dan tidak terlalu lama ke rumah sakit. Ketika pengalaman Fatimah dan saya nginstal Fatimah sama Khadijah, saya nginstal aplikasi di HP namanya contraction timer. Contraction timer itu ngitung untuk waktu kontraksi. Kan itu semakin sering kontraksi dan semakin sering kontraksi dan kontraksinya semakin lama dan jarak semakin dekat. Contoh itu adalah memang tanda untuk lahiran. Tapi kalau hanya 1 atau 2 itu belum. Kalau udah 3-tiganya ini itu berarti emang udah lahiran. Karena kan ada namanya kontraksi palsu ya. Jadi misalnya kita kontraksi sekarang berapa detik atau berapa menit, nah kemudian setelah selesai kontraksinya terus jarak antara kontraksi yang sekarang ini dan yang berikutnya itu semakin dekat, semakin itu tandanya mau lahiran. Itu caranya agar tidak lewat HPL. Kita mengejar kontraksi dari sebelum HPL datang. Misalnya HPL-nya hari prediksi lahirnya itu 5 Juni. Ya, kita otomatis mengejar kontraksi jangan ketika tanggal 5 Juni sebelumnya, seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, atau sebulan sebelumnya. Saya waktu saking semangatnya Khadijah, saya sebulan sebelumnya saya mengejar kontraksi, tapi ketika saya nyatakan ke dokter, dok ini udah mulai kontraksi palsu, saya bilang, padahal saya bilang palsu. Kata dokternya, jangan, nanti bisa prematur, kata dokternya. Karena berat si Khadijah waktu itu masih 2 kilo kan. Terus kata dokternya, kalau memang mau normal, usahakan tetap begini, nambah penjualan berikutnya ya. 22,8 pertahankan. Makanya saya diet karbo ketika mau lahiran. Kayaknya itulah yang cerita nanti pas lahiran saya nggak ada tenaga karena diet karbo. Nah kemudian ngejar kontraksinya kan sebulan sebelumnya dengan cara melakukan berbagai hal. Itu agar tidak lewat HPL. Tapi gimana nih, udah memang lewat HPL tapi pengen feedback tapi udah lewat HPL, gimana? Saya udah lewat HPL yang waktu Khadijah, Fatimah enggak. Waktu Khadijah saya udah lewat HPL seminggu ya, lupa, seminggu yang dijadwalkan ke dokter. Saya itu sengaja membuat hati saya tenang dulu baru saya ke dokter gitu. Kalau hati saya nggak tenang saya nggak ke dokter. Jadi saya menenangkan hati itu baru saya mau ke dokter. Nah waktu itu saya tetap menenangkan diri, saya tetap pengen yakin karena kan HPL itu hari prediksi lahir bukan hari paksa lahir kan. Ini usaha yang belum saya lakukan, makan nanas udah walaupun nggak maksimal, bahkan bulan sebelumnya udah makan nanas sampai akhirnya saya kontraksi palsu. Tapi itu nggak sengaja, bukan mengejar kontraksi, nggak sengaja. Terus malam itu saya keringetan, sakit, mulus-mulus, aduh ini kayak kontraksi gitu. Nah saya makan nanas lagi pas memang udah waktunya, tapi malah nggak kontraksi kayak yang sebelumnya. Apa karena posisi melintang waktu itu kan. Minum kayu manis, saya udah jalan sana sini, udah semua jalan pagi tapi kok masih ini gitu, belum kontraksi, baru keluar bercak darah aja. Kontraksinya belum ini banget, intens banget, masih palsu banget gitu. Akhirnya saya minum kayu manis. Saya ingat kan udah lewat HPL nih, saya belum minum kayu manis. Sementara kemarin itu saya pengen banget makan kayu manis, bahkan makan makanan yang mengandung kayu manis kayak mie ayam di Mesir saya buatnya pakai kayu manis, tapi kalau di Indonesia nggak tahu, karena saya bahan-bahannya beda kan dan beli saya biasanya. Nah kemarin tuh nggak sempet beli, pas mau beli tutup. Akhirnya saya nggak dapat, akhirnya kayu manis aja saya rebus. Pas udah lewat HPL barulah keluar flag, barulah
berapa hari setelahnya lahiran. Kuncinya apa? Udah lewat HPL tapi belum kontak sih, tapi pengen feedback. Tetap semangat, tetap positive thinking, tetap mikirkan apa nih yang belum kita lakukan dari makanan atau hal lain. Apakah babynya pengen jalan dulu ke mall, kemana, makan, ngobrol, ketemu seseorang, apa belum minum kayu manis, makan mie ayam yang mengandung kayu manis, atau apa aja dilakukan. Oke, itu dulu ya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.